Aku bingung sih. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, nah di pertemuan ke-12 ini, pertemuan ke-12, kita akan membahas chapter 13. Pada dasarnya chapter 13 itu masih rangkaian dari ISLM, menjelaskan agregat demand. Nah, yang membedakan dibandingkan chapter sebelumnya, 12, 11, oke, itu perbedaannya ada dia di perekonomiannya terbuka. Oke, nah kemarin kita mulai dengan konsep perekonomian terbuka di chapter berapa kemarin? Chapter 6 atau chapter berapa? Oke, nah sekarang kita masuk ke ISLM-nya. Nah, untuk ISLM perekonomian terbuka, itu kemudian lebih dikenal dengan istilah Mundell-Fleming model, atau karena memang di sini yang mengembangkan si Pak Mundell ini dan Pak Fleming ini. Oke. Esensinya sama. Chapter ini, oke. Konsep Mundell-Fleming. Kemudian apa ini? Penyebab dan pengaruh dari perbedaan tingkat bunga. Tingkat bunga apa? Tingkat bunga dunia dan tingkat bunga domestik. Oke, kemudian argumen fix dan floating, karena memang ada apa itu namanya, rezim kurs. Penganut aliran rezim kurs di dunia ini ada yang menganut fix. Fix itu tetap. Misalkan $1 10.000 atau $1 14.000. Ya sudah, besok ya $1 14.000. Seminggu lagi ya $1 14.000. 1 bulan lagi ya $1 14.000 ditetapkan konstan fix. Nah, berikutnya aliran yang floating. Floating ya tergantung supply demand. Hari ini tadi saya baca tembus 14.500. Nah, besok bisa aja 14.400. Bisa juga nanti menguat sampai 14.100. Minggu depan bisa berubah lagi. Depresiasi, kemudian berubah menjadi 14.500 lagi, atau depresiasi lagi 14.600 dan seterusnya. Artinya dia floating, namanya floating, float ngambang ya dia naik turun mengikuti mekanisme pasar, supply demand. Kemudian terakhir sama menurunkan agregat demand, karena ISLM baik terbuka maupun tertutup itu nanti dia menjelaskan agregat demand perekonomian bersangkutan. Oke. Nah, konsep dasar Mundell-Fleming sama dengan di perekonomian terbuka. Di sini small economy artinya perekonomian dia tidak bisa mempengaruhi dunia. Kemudian mobilitas kapital itu perfect. Maksudnya modalnya itu terbuka, kayak Indonesia terbuka. Oh iya, sebelum lari ke situ, ke ini asumsi pertanyaan kemudian, kalau Indonesia menganut fix atau floating? Ini ada fixed exchange rate, ada floating. Indonesia ada yang tahu floating atau fix? Indonesia masuk di sini floating.
Kenapa? Ya kursnya kan naik turun di Indonesia. Maka floating. Oke. Nah, perfect mobility. Indonesia termasuk penganut aliran perfect capital mobility. Jadi kapital, modal, uang itu bebas keluar masuk. Bebas keluar masuk. Kalau Anda bertanya, Pak, mengapa kok bebas keluar masuk? Ya, karena kapital itu nyari untung kan gitu ya. Nyari untung. Mana yang menguntungkan dia akan masuk ke situ. Dan ketika sudah menguntungkan dia keluar. Istilahnya borderless nation, negara tanpa batas. Tujuannya satu, mereka itu bergerak ke sana kemari, ke Indonesia, ke Malaysia, ke Singapura, ke Amerika, atau nanti ke Cina. Tujuannya cuma satu, untung, 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 dan untung. Ya pasti. Mereka kan investor, nggak mau rugi, pasti. Kan konsepnya seperti itu, profit, 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 dan profit. Oke, nah keseimbangan pasar sama, direpresentasikan kurva IS, Y sama dengan C, I, G, nah masuk yang NX. Kemarin NX dipengaruhi oleh E, exchange rate, tapi ini yang nominal, oke? Nah, hubungannya negatif. Oh, kalau exchange rate-nya turun, maka NX-nya akan naik. Dan sebaliknya, ketika exchange rate-nya naik, maka NX atau net export akan turun. Mengapa? Nah, ini sudah dijelaskan di bab berapa sih kemarin? Bab 6 ya. Dijelaskan pertemuan kemarin. Iya, bab 6. Dijelaskan di pertemuan kemarin. Apa itu namanya? Hubungan antara kurs dan NX-nya. Oke. Nah, berikutnya I dimasukkan, dia dipengaruhi oleh R. Tapi R-nya R dunia. Kenapa? Karena R-nya di sini R itu sama dengan R bintang. Sehingga di sini R juga sama dengan R bintang, R dunia, R foreign, bukan R domestik. Mengapa? Karena harga kecenderungannya akan menyesuaikan sampai level yang sama. Mengapa terjadi hal itu? Karena ada orang-orang, apa istilahnya namanya, kemarin saya coba, arbitrase, karena ada proses arbitrase. Arbitrase, pakai gini, arbitrage. Apa sih? Arbitrage mencari keuntungan dari selisih harga. Hukumnya seperti itu. Oke, kemarin saya contohkan mangga, misalkan di ekonomi mikro, contohnya ya mangga. Mangga. Oke, misalkan Indonesia, Malaysia, mangga. Oke. Nah, mangga Malaysia harganya lebih mahal. Mangga Indonesia lebih murah. Kalau asumsinya semua mangga, mangganya jenisnya sama, rasanya sama, kualitasnya sama, maka akan terjadi aliran keluar. Kenapa? Karena pedagang melihat tuh Indonesia mangganya lebih murah, sedangkan Malaysia lebih mahal, maka akan terjadi aliran keluar. Mangga Indonesia dijual, diekspor ke Malaysia. Bebas, nggak ada batasan, nggak ada kuota, nggak ada hambatan, dan sebagainya. Bebas. Maka logikanya seperti itu. Kenapa? Ya orang akan nyari untung. Kan gitu. Selisih misalkan. Di sana 6.000 per butir, misal di sekitar 3.000, ada keuntungan 3.000, maka orang tertarik untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Itu logika yang paling gampang. Oke. Dan umumnya seperti itu. Nah, bagi Indonesia, maka kita kemudian ekspornya naik karena kecenderungan pedagang di kita, pengusaha di kita sebut saja, kemudian jiwa dagangnya meronta-ronta. Selisihnya lumayan, makanya jiwa dagangnya meronta, dia akan berusaha mengekspor karena tak lebih untung mangganya dijual ke Malaysia daripada di Indonesia. Sebaliknya, buat pedagang atau pengusaha Malaysia, jiwa dagangnya juga meronta. Ternyata di Malaysia lebih mahal, maka dia akan mengimpor. Lebih baik aku kerjasama dengan pengekspor dari Indonesia untuk mengimpor mangga. Kenapa? Karena harganya 3.000. Naik-naiknya plus pajak bla bla bla. Kemudian
taruhlah naik 1000, aku masih menikmati keuntungan 2000 per butir. Kan gitu. Bagaimana sebaliknya? Sama, hanya logikanya dibalik. Yang terjadi kemudian buat Indonesia akan terjadi aliran masuk mangga di kita, kemudian masuk dari Malaysia, karena harga itu akan mencari pedagang itu akan mencari yang menguntungkan, arbitrase selisih dari harga yang tinggi dibandingkan harga yang rendah. Seperti itu logikanya. Oke. Nah, ini nominal exchange rate. Oke. Meskipun kemarin diperkenalkan konsep itu real exchange rate bla 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 bla, toh ujung-ujungnya yang dipakai yang E-nya, bukan yang epsilon-nya. Oke. Nah, kurva IS sama bentuknya. Oke. Nah, di sini variabelnya sebentar. Yang diganti itu variabel ini saja. Oke. Ini sekarang E. Ini tetap Y. Kalau di ISLM close, E ini kan R, tingkat bunga. Kan gitu aja. Cuma satu variabel yang diganti. Pak, kenapa Y-nya nggak diganti sih, Pak? Kalau Anda bertanya. Ada yang bisa jawab, kenapa sih Y-nya nggak bisa diganti? Atau kok nggak bisa diganti? Kenapa sih Y-nya nggak diganti, yang diganti OR-nya? Kenapa sih Y-nya tetap? Jawabannya kan ya yang dicari kan memang Y-nya. Kalau Y-nya hilang, itu kok bisa? Ya kembali lagi, ini tuh menjelaskan apa sih? Kan gitu kan ya. Ini menjelaskan apa? Anda masih ingat ini itu kan berupaya untuk menjelaskan siklus bisnis. Siklus bisnis itu kan pada dasarnya PDB yang diukur. Di sini Y. Tahun 2020 misalkan PDB-nya berapa di sini? Oke, tahun 2021 di mana? Di sini. Ini kan kemudian terjadi turun. Misal aja ya, datanya misal. Ini kan PDB-nya turun. PDB-nya turun. Nah, penyebabnya PDB turun? Ini. Supply, demand. Dikasih A. Karena makro. Agregat demand, agregat supply. Turun. Mengapa? Oh, ininya. AD-nya turun. Lihat perpotongannya di sini. Kan gitu. Oh, ternyata di tahun 2021, misalkan ini 2021, terjadi penurunan PDB, misal di sini. Oke. Penyebabnya karena agregat demand-nya turun. Seperti itu penjelasannya. Naik atau turun. Penyebabnya apa? Agregat supply-nya bisa kan bergeser. Bergeser misalkan di sini, saya gambar ulang, AD, AS. Kemudian AS-nya bergeser ke kiri. Oke. Ini kan turun. Y-nya kan turun. Atau kedua-duanya yang esensinya kemudian Y-nya turun. Abaikan dulu penyebabnya. Abaikan dulu. Kan gitu. Kan naik turunnya fluktuasi itu kan ini. Makanya kemarin powerful instrumen untuk menganalisis adalah agregat demand, agregat supply. Sama di mikro. Oke. Nah, cuman kalau di mikro pengaruhnya terhadap price-nya. Nah, ini pengaruhnya terhadap Y-nya, naik turun. Nah, itu. Bagaimana kalau nanti naik? Nah, artinya AD AS yang bergerak. Nah, cuman karena kita di sini masih mempelajari postulatnya Keynes, yang dipelajari AD-nya dulu. AS-nya sesudah ini kita akan masuk ke agregat supply-nya. Tapi penyebabnya kalau nggak AD ya AS. Nah, oke. Nah, chapter 11, 12, 13 kita fokus di AD-nya.
Jadi siapa? Frame raise hand. Iya, silakan. Ada yang mau Maaf, Pak. ditanyakan? Iya. Maaf, Pak, salah tekan, Pak. Oh, oke, siap. Nggak Ya, apa-apa. maaf. Yuk. Oke. Nah, seperti itu. Oh, PDB naik turun, naik turun, naik turun, atau naik, 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 naik. Nah, itu penyebabnya AD dan AS-nya. Seperti itu logika dari siklus bisnisnya. Oke. Cuman kan kemarin siklus bisnis kan rentangnya 30-50 tahun, sehingga kemudian kayak detak jantung orang yang sih ya alat yang ada di kedokteran gitu kan, yang naik turun naik turun naik turun naik turun. So naik turunnya ya AD dan AS-nya, agregat demand, agregat supply. Nah, kita fokus di AD-nya. Oke, nah sekarang fokus di terbukanya. Oke, seperti itu. Makanya tadi kalau pertanyaan kenapa yang berubah E-nya, Y-nya enggak, ya karena kita mau ngomong Y-nya. Kita mau ngomong Y-nya, Y atau PDB-nya. Kalau PDB atau Y-nya hilang, ya sudah. Nggak bisa jelasin ini dong. Nggak bisa jelasin siklus bisnis dong. Ingat, PDB itu sampai sekarang masih powerful. 3 data utama ekonomi makro di awal, PDB, inflasi, pengangguran, nah yang paling ini itu PDB. Karena di dalam PDB pun tercermin inflasinya, tercermin penganggurannya. Oke, nah PDB ini yang paling powerful. Sekaligus PDB itu menggambarkan kinerja perekonomian. Dulu ceritanya seperti itu. Oke, Pak, tapi nggak adil. Ya, nggak adil. Masalah keadilan beda lagi. Oke, nah kembali Y. Itulah kemudian ini yang ingin dijelaskan. Ini tetap konstan di sini. Y-nya hanya R-nya yang dirubah dari ketika close. R pengaruhnya ke I. Kalau E, ya dari sini pasti. Karena muncul variabel baru NX, net export. Oke. Nah, hubungannya negatif, slope-nya downward sloping atau negatif. Atau di sini, kemudian intuisinya ketika exchange rate-nya turun, maka NX-nya naik, net ekspornya naik. Mengapa? Logika intuitifnya kemarin di pertemuan ke-6. Oh, kalau exchange rate-nya turun, artinya kemudian barang-barang kita, sudut pandangnya dari kita, domestik, maka barang-barang domestik akan menjadi lebih murah. Kalau kemudian barang-barang domestik menjadi murah, maka kemudian permintaannya naik. Permintaan naik, kemudian itu menandakan ekspornya naik. Bagaimana dengan impornya? Kan kemudian karena barang-barang kita relatif lebih murah, maka kemudian barang-barang luar negeri relatif lebih mahal. Kan gitu. Artinya kemudian ekspornya turun, impornya akan turun. Oke. Apakah seperti itu? Faktanya belum tentu. Gitu. Kenapa faktanya belum tentu? Karena kemudian di sini dipermudah dengan asumsi. Mengapa asumsi? Ya asumsinya dipermudah seluruh barang itu kualitasnya sama, padahal kan berbeda. Sama-sama bajunya, made in China, made in Malaysia, made in Indonesia, made in Vietnam, made in Thailand. Dan kemudian beda kualitasnya, beda coraknya, beda motifnya. Nah ini yang kemudian berpengaruh. Sehingga kalau E-nya turun, kursnya turun, itu sebenarnya juga belum tentu. Tapi secara logika, kalau semuanya diasumsikan sama, kualitas sama, selera sama, maka ini akan berlaku. Pasti orang akan mencari yang lebih murah. Kenapa? Tadi ada perilaku arbitrase. Jiwa dagangnya meronta-ronta. Kalau melihat ada selisih harga, maka kemudian jiwa dagangnya meronta. Meronta nyari untung, pasti. Pak, apakah itu terjadi di domestik? Terjadi. Oke. Saya nggak tahu. Sekarang bisa jadi masih. Tapi di 2000-an, tahun 2000-an, oke. Tanah Abang itu menjadi pusat grosir baju terbesar di Asia Tenggara, kan gitu kan ya. Bahkan di Indonesia pun dia menjadi pusat grosir, kan gitu. Anda kalau beli baju di Tanah Abang jangan belinya satu biji, percuma.
isinya langsung 2 kodi, 1 kodi atau 1 truk. Kemudian dibawa ke Makassar, ada dibawa ke Surabaya, ada dibawa ke Malang. Kenapa? Selisih harga. Ini jiwa dagangnya meronta untuk nyari keuntungan. Oh, dijual ke Gunung Kidul, ternyata satu potongnya, kalau beli kodian nih, jatuhnya satu potongnya 5.000. Tapi kalau kemudian masuk ke pasar di Gunung Kidul, nah harganya bisa menjadi 30.000, 40.000. Ada selisih harga kan, untung kan? Seperti itu logikanya. Sama harga mobil, kalau Anda perhatikan harga mobil itu relatif murah di Jakarta. Second. Saya bicaranya second. Kalau bicara yang baru, showroom itu relatif sama. Nah, kalau yang bekas itu lebih murah di Jakarta. Kalau Anda perhatikan. Loh, mengapa? Iya, karena kan di sini supply-nya banyak di Jakarta. Kecenderungannya orang berganti mobil kan lebih cepat. Nah, ketika jadi second kan kemudian banyak pedagang-pedagang mobil second. Kalau Pulau Jawa ya, itu ngambilnya dari Jabodetabek, kemudian dibawa entah ke Malang, entah ke Madiun, entah ke Ponorogo, ke Boyolali dan sebagainya. Kenapa? Karena di sana harganya pasarannya lebih tinggi. Selisih harga. Pasti jiwa dagangnya meronta kan gitu kan ya, pedagang jiwa dagangnya meronta. Ada keuntungan. Nah, udah pasti seperti itu. Logikanya sederhana seperti itu. Ini kita nggak ngomong antar negara, tapi antar daerah. Tadi baju di Tanah Abang sama yang di misalkan di luar kota, Ponorogo, Gunung Kidul, atau bahkan di luar pulau. Oke, jiwa dagangnya meronta. Anda bisa bayangkan di YouTube yang di Papua ya. Papua itu ada sebutan Papua bawah, Papua atas. Yang Papua atas itu bajunya kalau pengen ke atas itu apa ya? Maksudnya daerah tinggi. Itu harus naik pesawat kan gitu kan ya. Makanya ya harganya satu potongnya bisa 500.000 dengan kualitas yang sama. Apa dan naik pesawatnya aja mahal. Ada kambing, ada harganya. Siapa ya? Saya lupa di YouTube-nya siapa gitu. Itu logis kan gitu. Oke, nah seperti itu. Yang terjadi kalau NX-nya naik, kalau NX naik, C konstan, I konstan, G konstan, maka Y akan naik. Oke. Artinya di sini hubungannya negatif. E1, E2 turun. Y-nya naik. Y1, Y2 turun. Logikanya seperti itu. Oke. LM-nya, nah yang agak sedikit berbeda di LM-nya. Yang agak sedikit berbeda di LM-nya. Oke. Karena LM di sini gambarnya tegak lurus. Mengapa tegak lurus? Karena kemarin di close Anda rumusnya ini. Dia dipengaruhi oleh R dan Y. Dia tidak dipengaruhi oleh E. Itulah kemudian gambarnya dia tegak lurus. Nah, ini berbeda. Nah, kalau kemarin positif slope-nya. Nah, sekarang slope-nya tegak lurus. Artinya LM tidak dipengaruhi oleh exchange rate, tapi dipengaruhi oleh R. Ini yang berbeda. Oke, ini yang berbeda. Meskipun nanti LM bisa juga pengaruh ke epsilonnya. Oke, tetapi di sini selain itu LM ini juga eksogen kebijakan pemerintah. Bank Indonesia. Kenapa? Iya kan, money supply. Oke, lanjut. Keseimbangannya. Ini keseimbangannya. Equilibriumnya. Y, C, I, G, N, X, I, S. LM, R, bintang, Y. Oke. Sini keseimbangan PDB-nya, keseimbangan exchange rate-nya. C. Kalau R kemarin pengaruhnya ke I. Nah, sekarang E. E pengaruhnya ke NX. Nah, nanti akan kita dari sini sudah kita ketahui bahwa
ternyata kemudian ada perbedaan mekanisme transmisinya antara close dan open. Kalau close, mekanisme transmisinya melalui investasi, melalui R, kemudian pengaruh ke investasi. Nah, kalau open, dia pengaruhnya ke E-nya, exchange rate, dan pengaruh ke NX-nya, mekanisme transmisinya. Oke, nah, cuman kalau di R tidak ada perbedaan R ketika close. Nah, ketika di exchange rate, nah ini ada dua, sebut saja dua rezim. Floating, fix. Ini yang dianggap oleh sebuah negara. Ini pengaruh. Ini kemudian pengaruh terhadap efektivitas dari kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Floating ya, artinya E-nya, exchange rate-nya allowed to fluctuate, diperkenankan untuk naik turun guna merespon perubahan kondisi ekonomi. Nah, kalau fix enggak. Dia central bank trades domestic foreign currency at predetermined price. Sudah ditentukan pada tingkat harga yang ditentukan. Oke. Nah, berikutnya kebijakan. Apakah kebijakannya ada 3 seperti kemarin di open market, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kemudian kebijakan perdagangan. Ada 3 kebijakannya. Nah, rezimnya di sini ada floating, ada fix. Ini yang berpengaruh. Oke, nah sekarang kita bicara fiscal policy dulu. Fiskal, kemudian negara bersangkutan menganut floating exchange rate. Oke, apa yang terjadi? Fiskal, floating. Kalau floating ngambang. Oke, misalkan di sini persamaannya ini sama dengan sebelumnya. Oke. ISLM. Perhatikan warna biru. IS1 dan LM1 warna biru. Oke. Keseimbangannya di sini. Kita sebut equilibrium 1. Oke. Ketika negara bersangkutan mengambil kebijakan fiskal ekspansi kan kemudian IS-nya bergeser ke kanan. Menjadi IS2 yang warna merah. Kalau Anda bertanya, Pak, ini kenapa diberi astrik? Karena di sini R-nya R astrik, R bintang. Oke. Dia bergeser ke kanan, yang warna merah. LM-nya konstan. Kenapa? Ya karena tidak ada informasi apakah karena kita masih konteksnya berbicara fiscal policy. LM-nya konstan, belum diapa-apain. Artinya kemudian equilibriumnya bergeser dari I1 dari E1 ke E2. Oke. Apa yang terjadi? Nah, dari sini sudah tampak kelihatan, oh, terjadi kenaikan kurs. Kalau kenaikan kurs, maka kemudian NX-nya akan turun. Oke. NX-nya akan turun. Harusnya ya kan, apa itu namanya? Kalau E-nya turun, NX turun, Y-nya turun. Harusnya di sini. Misalkan di sini. Harusnya. But LM-nya kan konstan. LM-nya nggak gerak. Pak, digerakkan. Nah, nanti kalau masalah digerakkan nanti. Itu kemudian masalahnya koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia untuk menggerakkan LM-nya. Nah, karena di sini LM-nya tambang, nggak gerak, ya sudah di sini. Maka yang terjadi kemudian Y-nya dia tetap di sini. Y-nya tetap di sini. Oke. Dengan exchange rate yang lebih tinggi. Artinya dari sini, oh ternyata
sebenarnya nanti juga ada sih apa itu namanya tabulasi kesimpulan. Oh, kalau fiscal action kebijakan fiskal kemudian menganut floating, okay, kemudian kebijakan fiskalnya ekspansif, okay, maka kemudian hasilnya itu PDB-nya konstan, Y-nya konstan, tidak bergerak. Padahal IS-nya bergerak. Diharapkan sih sebenarnya di sini Y-nya diharapkan di Y3. Sayangnya E-nya naik. Kalau E-nya naik ya dia balik lagi ke sini. Kenapa kok balik lagi? Ya karena NX-nya akan turun. Efeknya seperti itu. Oke. Ada pertanyaan dulu di sini? Fiscal policy dengan floating exchange rate. Gampang. Nah, lesson about fiscal policy. In a small open economy dengan perfect capital mobility, fiscal policy tidak dapat mempengaruhi PDB. Mengapa? Karena terjadi crowding out effect atau crowding out effect itu efek mendesaknya tapi keluar, bukan crowding in tapi crowding out. Lawannya crowding out ini crowding in lawannya. Oke, close economy, fiscal policy crowd out investment, mendorong investasinya keluar atau turun karena terjadi kenaikan interest rate. Itu kalau close. Kalau open, fiscal policy crowd out net export. Nah ini mendorong net ekspornya turun karena dia menaikkan exit rate-nya atau exit rate terjadi apresiasi. Nah, di sini ada dua terminologi, apresiasi, depresiasi. Yang naik ini sudut pandangnya dari domestik ya, mata uang domestik. Kalau kita ngomong berarti ini dari sudut pandang mata uang rupiah. Kalau apresiasi, mata uang menguat atau melemah? Menguat, Pak. Menguat. Apresiasi menguat. Kalau depresiasi? Melemah. Melemah. Oke. Kalau Januari, kursnya 14.000. Oke, 14.000 ini Januari. Sekarang Juli, 14.500. Apresiasi atau depresiasi? Depresiasi, Pak. Depresiasi. Depresiasi. Kenapa? Karena melemah. Ya, maksudnya melemah, ya iya. Kan ini kan kemudian bandingannya kan $1. $1. Kita bicaranya konteksnya satu. Pak, kalau dengan yen, nah beda lagi. Kita harus bandingkan. Dengan baht Thailand, ya beda lagi. Kenapa? Dulu di bulan Januari untuk membeli $1 kita cuma butuh 14.000. Sekarang di bulan Juli untuk beli $1 kita butuh uang 14.500. Artinya uang mata uang kita melemah. Seperti itu. Nah, apresiasi, depresiasi itu karena faktor supply demand atau kekuatan atau mekanisme pasar. Nah, apa bedanya dengan devaluasi? Apa bedanya dengan revaluasi? Devaluasi menguat, melemah. Kalau revaluasi menguat atau melemah? Devaluasi itu melemah, Pak. Melemah. Devaluasi melemah.
Revaluasi Menguat. menguat. Silahkan di googling nggak apa-apa. Nah, bedanya dengan yang apresiasi depresiasi? Kalau yang valuasi itu sengaja bukan, Pak? Iya, Disengaja. maksudnya sengaja. Maksudnya sengaja? Penurunannya itu karena kebijakan yang disengaja gitu. Iya, seperti itu. Oke, nah artinya apresiasi, depresiasi itu karena mekanisme pasar, dia terjadinya di floating. Mana ya floating? Oh, enggak ada di sini. Ini floating. Devaluasi, revaluasi, tadi disengaja, ini di resim fix. Di rejim fix. Disengaja. Kebijakan Bank Sentral. Oke, nah kita terakhir ya sebelum krisis moneter 98 itu kita sebelumnya menganut fixed exchange rate. Karena kita jebol, nggak kuat, kemudian dilepas, kita kemudian menganut sistem floating. Oke. Angka 14.500 hari ini itu perjalanannya panjang. Dari dulu sekitar 2,3 di pertengahan tahun 97, kemudian tiba-tiba jebol sampai pernah tembus 17.000. Ini tahun 98, 99 jebol. Kemudian sempat menguat di zamannya Pak SBY itu tinggal 11 ribuan. Dan kemudian sekarang bergeser 14.500. Nah ini panjang. Tiap harinya naik turun, tapi ini perjalanan yang panjang. Seperti itu perbedaannya antara devaluasi, revaluasi, apresiasi, dan depresiasi. Devaluasi ditetapkan, kalau depresiasi mekanisme pasar maknanya sama-sama melemah. Revaluasi menguat, apresiasi menguat, perbedaannya penyebabnya. Oke, nah seperti itu. Sekarang moneter. Kalau tadi fiskal itu nggak efektif. Kalau di sistem floating, kenapa? Karena Y-nya konstan. Nah, bagaimana dengan moneter? Oke, perhatikan garis biru, garis awal, IS1 dan LM1 sama-sama bintang open. Oke, Y-nya Y1 di sini. E1, equilibrium 1. Nah, ketika kemudian LM-nya digeser karena Bank Indonesia, Bank Sentral menaikkan money supply, LM-nya bergeser ke kanan. Oke, nah yang terjadi kemudian Y-nya naik. Kenapa Y-nya naik? Karena terjadi penurunan E. E turun, dalam kurung epsilon turun, maka NX-nya naik. Kalau C konstan, I konstan, G konstan, NX naik, maka Y akan naik. C naik. Dari Y1 ke Y2. Seperti itu. Intuitif ceritanya. Nah, perbedaannya adalah mekanisme transmisinya. Oh, ternyata di kebijakan moneter, ketika floating exchange rate cukup efektif untuk mendorong Y-nya. Dan gitu. Nah, di sini lesson learn-nya, pelajaran yang bisa kita ambil dari kebijakan moneter. Kalau close, nah ini sama-sama M-nya dinaikkan. Nah, bedanya di close dan small, di open, itu sama-sama Y-nya naik, kebijakan moneter. Bedanya di mekanisme transmisinya. Kalau di close, M naik, maka akan menurunkan R. Ini nggak saya ulang, ini gambarnya sudah di pertemuan ke-12. Bukan pertemuan kedua, chapter 12. Oke, nah, R-nya turun, maka I-nya akan naik. I naik, investasi naik, maka Y-nya naik.
Nah, kalau sekarang delta M pengaruh ke exchange rate-nya. Exchange rate turun, maka dia akan mempengaruhi NX. NX-nya naik. Kalau NX naik, maka Y-nya akan naik. Sama-sama Y-nya naik. Tergantung rezim kurs yang dianut negara bersangkutan. Seperti itu logikanya. Pertanyaan? Oke, nah berikutnya kalau nggak ada pertanyaan lanjut. Tadi ketika apa ini, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, nah sekarang kebijakan perdagangan. Sama floating exchange rate. Oke, rezimnya floating. Oke. Nah, ketika dari close ke open itu tambah satu lagi trade policy. Nah, pada dasarnya trade policy ini kebijakan pemerintah. Ini sama kebijakan pemerintah. Bukan, kalau menurut pendapat pribadi saya ini bukan kebijakan dari bank sentral, no, kebijakan pemerintah. So berarti di sini pemerintah punya dua tools, fiskal dan trade policy. Nah, yang fiskal di dalamnya ada dua komponen, oke, G dan tax. Oke, nah, yang trade policy ini non fiskal. Kenapa? Ya karena dia tidak melalui G dan T. Tapi bisa nggak Pak dia melalui T? Bisa banget. Loh, Pak, gimana sih? Gimana sih? Karena kemudian kalau Anda bicara teks, itu pengertiannya luas. Oke. Teks pengertiannya luas. Nah, salah satu teks yang bisa digunakan untuk instrumen trade policy itu yang international tax. Cukai, bukan cukai, biaya masuk, biaya masuk. Biaya masuk dan kalau biaya masuk ada biaya keluar. Pak, itu bukan pajak. Apapun namanya, pungutan itu pajak, terminologi ekonomi. Beda dengan pengertian berdasarkan KUP, peraturan. Nggak masalah, kita punya sendiri. Contoh, di kita ada terminologi PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Di negara lain mungkin Anda nggak akan menemui ini. Kenapa? Karena setiap pungutan semuanya dianggap sebagai pajak. Nggak masalah perbedaan. Tapi PNBP, ya pajak. Apa pungutan. Nah, trade policy ini bisa melalui bea ini. Artinya bisa melalui fiskalnya. Tapi bisa juga nggak melalui fiskal. Kalau melalui fiskal, jelas melalui teks. Kalau G, Pak, kayaknya enggak deh. Kalau G. Oke. Kalau G kayaknya enggak, tapi dari T-nya. Salah satunya. Salah lainnya dengan peraturan. Dilarang impor. Dilarang ekspor. Oh, oke. Karena terkait kita kekurangan pasokan oksigen, maka kemudian diambil bebas pajak oksigen yang dari impor. Oke. Biaya masuknya di nol kan. Tujuannya apa? Supaya harganya murah. Kebijakan. Oke, nah. Oke, seperti itu. Nah, cuman trade policy ini banyak. Ada kuota, tarif. Nah, tarif ini yang masuk pajak atau cukai dan sebagainya. Oke. Cuman sedikit mengingatkan kalau Indonesia mau menerapkan kebijakan ini, tarif, khususnya yang tarif, hati-hati. Mengapa? Karena negara lain bisa bales, kan gitu, bisa bales.
Kita impor mangga dari Malaysia. Wah, biar mangga kita kompetitif, mangga Malaysia kita kasih tarif, dipajaki. Tarif itu kan sebenarnya pungutan pajak juga. Entah bentuknya cukai biaya masuk dinaikkan. Nah, Malaysia balas no, kan gitu. Malaysia kan balas. Wah, kita dipajaki, ya sudah, mangga Indonesia dipajaki. Artinya di sini ada proses balas dendam. Bahkan kalau berlarut-larut kemudian menjadi perang tarif. Oke, nah ini ceritanya kelandahan. Kalau udah perang tarif nanti maka kemudian masuk pengadilannya WTO, World Trade Organization. Nah ini kan perang tarif kan gitu. Wush, ini harganya Cina kemurahan ini. Amerika ngomong-ngomong. Oke, nah intinya kemudian ada tarif, ada ini kuota untuk mengurangi impor. Tarif itu melalui kebijakan fiskal. Nah, yang kuota itu biasanya dengan peraturan aja diberi kuota. Oke, nah kemudian apa ini? Tarif kuota akan mengurangi impor. Ya, iya tujuannya tarif kuota mengurangi impor. Kan kalau dari sudut pandang kita itu kan bagaimana impornya ditekan, ekspornya dinaikin kan gitu. Apa yang terjadi? Kemudian NX-nya naik. Kenapa? NX-nya naik. Perhatikan ini dari IS1 bintang warna biru, LM1 bintang, Y-nya di sini. Oke. Kemudian IS bergeser ke sini, ke kanan. Sehingga kemudian E1 ke E2. Pak, ini apa namanya? Action rate-nya kan naik. Sesuai intuitif, kalau action-nya naik, NX-nya akan turun. Yes. But, kan kemudian dibatasi impornya. Impornya dicekik. Kita dorong ekspor, impornya dicekikkan gitu. Intuitifnya kalau nggak ada kebijakan kenaikan exchange rate, maka kemudian akan menurunkan NX. Nah, berhubung M-nya di sini nggak boleh masuk loh, keluar loh. Nah, maka NX-nya yang naik, X-nya yang naik. Kalau X-nya naik atau X-nya konstan, misalkan X-nya konstan, NX itu kan sama dengan X kurangi M. Kalau M-nya ditekan turun, X-nya konstan, maka yang terjadi kemudian NX tetap akan positif. Oke. Sayangnya, kenaikan NX itu kemudian menyebabkan E-nya naik. Nah, kalau E-nya naik, kemudian NX-nya turun, maka apa? Y-nya ya konstan di sini. Artinya kebijakan kuota, trade policy, under floating. Nah, di sini, ini contoh kasusnya ya. Contoh kasusnya, dia tidak menyebabkan kenaikan output atau pendapatan nasionalnya konstan di Y1. Karena ada kebijakan juga yang sebaliknya untuk dorong Y-nya. Artinya kemudian dia tidak tarifnya, semula tarifnya di 10%, kemudian dinolkan. Sebelumnya ada kuota, nah kuotanya dihilangkan. Maka yang terjadi justru akan mendorong perdagangan internasional. Nah, kalau seperti itu, maka kemudian terjadi kenaikan Y. Ini kan kebetulan tarif, kuota, itu maknanya dikasih pajak, dibatasi impornya. Kan gini, mengurunkan. Nah, kalau ini tarifnya dinolkan, karena kan di kita PPN apa 0%, PPN 0%. Apa bedanya dengan tidak dikenai PPN? Nah, kan gitu kan. Seperti itu. So, pertanyaan sampai di sini. Kebijakan ketiga, kebijakan perdagangan, tapi di sistem floating. Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, lesson about trade policy sebenarnya ini mengulang di awal-awal PIE, pengantar ilmu ekonomi, perdagangan menguntungkan semua pihak. Oke.
Anda masih ingat 10 prinsip ekonomi perdagangan menguntungkan semua pihak. Nah, kalau Anda membatasi perdagangan di sini, dia tidak bisa mengatasi defisit perdagangan. Meskipun NX-nya unchanged, there is less trade. Mengapa? Karena dengan adanya pembatasan itu akan mengurangi impor. Ingat loh, impor yang banyak itu bukan. Loh, Anda jangan melihat dari sudut pandang, loh Pak, barang kita kalah. Tapi ingat di sini ada pengusaha-pengusaha yang memang dia hidupnya dari impor, kan gitu. Pengusaha impor, pengimpor. Ya. Sebaliknya, exchange rate tadi kan terjadi apresiasi akan mengurangi ekspornya. So di sini pengusaha ekspor impor kena dampak negatif ini. Artinya less trade, dan tadi 10 prinsip perdagangan menguntungkan semua pihak. Kalau kemudian trade-nya di less dikurangi, means fewer gain from trade. Keuntungan dari perdagangan akan turun. Kita jangan, karena kembali ke mikro, kalau Anda ingat, tarif kuota. Ini siapa yang menentukan? Yang menentukan pemerintah. Tapi kemudian di balik ini kan ada, sebut saja dua pihak yang berhadapan-hadapan dan dia ingin mempengaruhi pemerintah. Agar apakah menaikkan tarif atau menghilangkan tarif. Nah, lobby yang kuat dia memenangkan. Artinya apa? Di sini ada dari sisi konsumen, ada sisi produsen. Dua ini kan berhadapan-hadapan. Dua ini akan berusaha mempengaruhi pemerintah, apakah pemerintah tarifnya dinaikin atau diturunkan. Kan kebijakan seperti itu. Mana yang lebih menguntungkan buat diri saya. Kan gitu. Nah, ini dua ini berusaha mempengaruhi. Nah, lobby yang paling kuat, ya itulah yang biasanya kemudian memenangkan. Oh, akhirnya dikenakan tarif. Kalau ditarifkan ya produsen untung. Konsumen, nah bagaimana dengan konsumen? Kan gitu kan ya, di mikro. Oke, seperti itu lesson learn-nya. Oke, bla 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 bla, tinggal melanjutkan. Nah, sekarang fixed exchange rate. Kalau tadi floating, nah under fixed, the central bank stands ready to buy or sell the domestic currency or foreign currency at predetermined rate. Rate-nya sudah ditentukan, ya fix 14.000 fix. Sekarang 14.000, besok 14.000, minggu depan 14.000, tahun depan 14.000. Selama tidak diubah, ditetapkan dengan devaluasi atau revaluasi, maka dia tetap 14.000. Oke. Di dalam model framing, karena ini fix, central bank kemudian menggeser LM as required sejauh yang diperlukan menjaga E-nya tetap konstan pada level predetermined ini 14.000, di sini 14.000. Oke. The system fix the nominal exchange rate. Sistem fix exchange rate ini apa itu? Yang maknanya apa ini? Kalimat ini. Fix itu pada level nominalnya saja. Dan ini konstan di dalam jangka pendek. Tapi di dalam jangka panjang, ketika harga fleksibel, the real exchange rate can move even nominalnya tetap. Nominalnya bisa tetap 14.000. Tapi realnya, real itu, real harga di pasaran, itu bisa 16.000, tapi bisa juga 10.000. Realnya. Nominalnya konstan di sini. Nah, apa yang terjadi kalau sekarang sama kebijakan fiskal, tapi di fix? Nah, perhatikan kebijakan fiskal di fix.
warna biru garis. IS1, LM1 di sini. Kemudian apa nih? Tiba-tiba under fiscal policy very effective changing output. Ya, iya, enggak, tapi tiba-tiba ini dihilangin. Oke, ceritanya sama dengan sini. Ambil aja di sini kalau Anda lost in translation, kesulitan. Wait, monetary, nah ini fiskal. Oke, sini fiskal. Oke, di sini kuncinya fiscal expansion di slide 7. Artinya kalau fiskal ekspansi, whatever, apakah G dan T-nya atau dua-duanya, nah ini kemudian IS-nya bergeser ke kanan. Mengapa bergeser ke kanan? Tidak saya jelaskan, itu mekanisme transmisinya di chapter 11 dan 12. Saya sebentar, sekarang kita masuk ke sini. Artinya di sini ceritanya sama, fiskal ekspansi bergeser ke kanan. Dari IS1 ke IS2 yang garis warna merah di sini. Oke. Nah, sorry. Oke. Harusnya di sini. E2-nya di sini harusnya. Kenapa? Karena LM kan enggak gerak. Semula LM kan gerak. Tapi kalau LM-nya enggak gerak, apa yang terjadi? E-nya kan naik ke E2. E-nya akan gerak ke E2 atau naik. Karena di sini kebijakannya fixed exchange rate. Fixed exchange rate ini kebijakannya BI atau pemerintah? Fixed exchange rate kebijakan bank sentral atau pemerintah? BI atau pemerintah? Kurs itu kebijakannya bank sentral atau BI. Nah, karena dia fiscal exchange rate fix itu kan berarti dia tetap ditetapkan di sini. Maka LM-nya harus digeser ke LM2. Nah, di sini. Makanya dia diberi warna hijau muda. Artinya untuk menjaga tetap di E1 dia LM-nya digeser ke kanan. Sehingga kemudian equilibriumnya di E3. Seperti itu. Dijaga konstan. Harusnya kalau enggak digeser LM-nya ke LM2, maka E-nya di sini dengan tingkat kurs yang lebih tinggi. Ketika dia digeser supaya sampai levelnya konstan ke equilibrium 3, maka kemudian Y-nya naik. Under fixed exchange rate, fiscal policy very efektif mengubah output. Tapi kalau di floating dia nggak efektif. Mengapa? Ini hasilnya E-nya 0, delta Y-nya positif. Oke, seperti itu. Next, bagaimana dengan kebijakan moneter? Kebijakan moneter. Di fix, ini agak sedikit membingungkan kawan maupun lawan, tapi Anda mengikuti saja. Pertama warna biru, E1. IS1 warna biru. Apa ini namanya? Kondisi awal. Nah, kemudian fiskalnya sama. Fiskalnya sama. Moneternya sama, moneternya ekspansif. Maka kemudian LM-nya digeser ke LM2 yang warna merah. Kan gitu. Apa yang terjadi? Harusnya di sini kan. E2. E kecil atau exchange rate dan ini equilibrium 2. Harusnya kan di sini. Artinya Y-nya seharusnya di sini.
Tetapi karena ini fix, maka kemudian gimana caranya E-nya tetap di E1 exchange rate-nya. Maka yang terjadi kemudian apa tuh? Bank sentral, sorry, kok jadi kagok. Bank sentral kan harusnya di sini nih, harusnya, oke, harusnya dengan pergeseran LM, IS-nya kan tetap, ini yang bergerak kan LM-nya, oke. Nah, karena exchange rate-nya turun dan menyebabkan N, padahal kebijakannya adalah fix. Maka gimana caranya supaya E-nya tetap fix? Fix ya berarti LM-nya diturunkan lagi sama Bank Indonesia sampai level E-nya konstan. Nah, kalau R-nya konstan, ya balik di sini E1, maka kemudian output-nya tetap di Y1. So, kebijakan moneter di fixed exchange rate hasilnya delta E-nya 0, delta Y-nya juga 0, artinya tidak efektif. Berkebalikan dengan kebijakan fiskal. Kalau kebijakan fiskal itu floating tidak efektif, sedangkan di apa ini namanya di fix efektif. Kalau moneter di floating efektif, di fix tidak efektif. Seperti itu. Dari sini sudah terbaca kesimpulan. Nah, berikutnya yang ketiga, instrumen ketiga adalah kebijakan perdagangan. Oke. Nah, kebijakan perdagangan tadi menurunkan menekan impornya. Kalau impornya ditekan, maka NX-nya akan naik. Tapi di sini kontaknya fix. Inisial di warna biru, E1. IS1, LM1, keseimbangannya, equilibrium 1. Oke. Nah, under fix, import restriction akan menaikkan Y dan NX. Kenapa? Ya karena kan NX-nya naik. Loh, kenapa NX-nya naik? Karena M-nya ditekan, dibatasi. Maka NX naik, maka IS-nya akan bergeser ke sini. Oke. Harusnya di sini. Harusnya di sini E2-nya. Oke. E2-nya di sini, exchange rate 2-nya di sini. Tetapi kan kebijakan ini adalah fix. Kalau fix ya berarti harus kembali ke E1. Nah, bagaimana caranya kembali ke E1? Maka LM-nya digeser ke LM2. Sehingga equilibriumnya menjadi equilibrium 3. Kalau equilibrium 3 kan E-nya tetap di E1. Nah, kalau E-nya tetap E1, maka Y-nya naik. Oke. Di sini Y naik, meskipun ada but-nya di sini. Kenapa? Tadi perdagangan menguntungkan semua pihak. Nah, kalau kemudian ada tarif, barrier, kuota, nah itu yang terjadi kemudian apa? Jumlah output-nya kalau di mikro itu kemudian menjadi tidak, atau istilahnya ada yang apa ya istilahnya? Kok lupa ya istilah di mikro? Loss, deadweight loss. Anda masih ingat ini terminologi. Akibat dari kebijakan, maka kemudian ada deadweight loss. Deadweight loss itu kurang lebihnya seperti ini. Sorry. Oke, pegang aja deadweight loss. Nah, deadweight loss itu kurang lebihnya seperti ini. Kira-kira D, supply, demand. Seperti ini. Kan gitu. Ini key equilibrium. Ini P equilibrium. Oke. Nah, karena kemudian key-nya ditekan, adanya tarif, nah di sini. Key-nya kemudian bergeser ke sini. Key D, key deadweight loss. Nah,
Ini ada yang hilang ini, yang saya arsir ini kan ada yang hilang. Hilang kemana? Ya hilang. Nggak ada yang menikmati. Ingat surplus konsumen, surplus produsen. Nah ini hilang. Oke. Ini hilang. Seperti itu loh. Nah di sini sama. Meskipun kita menikmati Y, tapi sebenarnya ada deadweight loss. Seperti itu. Ini udah selesai untuk ini hanya kesimpulan saja. Oke, ada pertanyaan? Anda memiliki 3 instrumen, moneter, fiskal, trade, dan 2 rezim, fixed dan exchange rate. Oke, pertanyaan silakan. Gampang. Pertanyaan. Oke, kalau enggak lanjut. Ini summary aja. Nah, sekarang di R-nya. Oke, nah sekarang di R-nya. R tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga foreign, luar negeri, ditambah theta. Theta itu premium risiko atau risiko premium. Nah, risiko premium itu sifatnya eksogen. Eksogen ya dia ditentukan tidak dalam model tapi di luar model. Nah, di luar model itu khususnya dia terkena risiko perubahan perilaku, perubahan variabel di ekonomi apa. Nah, country risk, risiko negara, dan expected exchange rate. Ini 2 ini. Risiko negara, ya, risiko that the country borrowers will default on the loan repayment because political atau economic turmoil. Contoh. Negara ketika mengalami kekacauan, negara yang sedang mengalami kekacauan, entah ribut, entah demo apa-apa, bla 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 bla. Demikian pula economic turmoil, perekonomiannya nggak stabil. Kalau negara bersangkutan ingin minjem ke luar negeri, nerbitin surat utang, maka lender, pemberi pinjaman akan minta higher interest rate, tingkat suku bunganya lebih mahal dibandingkan negara yang mapan. Misalkan kita ngambil contoh ekstrim Amerika. Kenapa? Amerika negara yang tergolong safe haven countries, negara surga untuk investasi. Kenapa? Amerika sebenarnya misalkan kasus kemarin peristiwa kekalahnya siapa itu Donald Trump, kan di sana juga malah di sana ada yang mati juga kan, sama kayak di Indonesia kan ya, sama peristiwa di apa itu di balik Hall, City Hall apa whatever, kan ada peristiwa tembak-tembakan antara artinya secara politik di sana. Cuman akan tetapi
peristiwa itu nggak akan sampai orang kepikiran negara Amerika itu ambyar, bahasa kasarnya kan gitu. Negara Amerika ambyar itu kemungkinannya kecil. Pernahkah Anda membayangkan Hawaii? Hawaii itu jaraknya berapa ribu kilometer dari daratan Amerika? Pernahkah Anda mendengar? Saya juga sampai sekarang belum pernah mendengar Hawaii itu ingin merdeka gitu kan. Hawaii kan negara bagian Amerika. Kan gitu. Saya belum pernah mendengar Hawaii ingin merdeka dari Amerika sampai sekarang. Nah, bayangkan Papua kan gitu kan ya. Kita bandingin negara kita Papua. Papua ya masih terjadi gangguan keamanan. Kemarin mabuk di bandara, di runway bandara abu-abuan. Sama paskasnya Mbok Yao kalau abu-abuan jangan di runway ya. Ntar ketabrak marah kan gitu kan. Nah, hanya gara-gara itu bakar-bakaran. Nah, kemarin sebelumnya masalah apa itu pilkada ya, sengketa pilkada, kemudian Mahkamah Konstitusi menetapkan si A yang menang ya calon, marah sampai membakar semuanya apa yang ada dibakar. Nah kan gitu kan. Hawaii ribuan kilometer nggak pernah. Ini bagaimana dengan Papua? Kenapa ini saya juga? Nah itu kemudian ada unsur risiko. Kalau kamu pengen ngutang itu risiko, saya deg-degan. Nah, ibaratnya kalau di Amerika, kalau dia minjamin uang ke Amerika, dia paling mintanya 1%. Atau malah kadang cukup rendah 0,25%. Tapi aku nyenyak tidurnya. Nyenyak. Nah, kalau Indonesia minta, aku minta 5%. Lah, ini 5% deg-degan. Besok kalau negaramu ambyar, terus siapa yang balikin? Gitu kan. Bahasa kasarnya seperti itu. Nah, ya itulah kemudian ini kemudian menimbulkan risiko country risk, risiko negara. Saya tidak akan melanjutkan ke pembahasan apa namanya itu ada lembaga rating. Saya tidak ingin lembaga rating. Ini ada lembaga ratingnya ya. Tapi seperti ini ceritanya dasarnya. Oke. Kemudian expect a country exchange rate expect to fall. Okay. Then its borrower must pay higher interest rate to compensate lender and the expected currency depreciation. Ada risiko. Itulah yang kemudian dijaga BI. Apa? Kurs itu stabil. Enggak masalah 14.000, 20.000, 25.000 atau 75.000 meskipun kebangetan ya sampai 75.000. Tapi dia stabil. Nah, kalau stabil kemudian lender bisa memprediksi, oh ya segitu, oh ya segitu. Tapi kalau nggak stabil dari 14.000 jadi 16.000, nah dia deg-degan. Yang ngitung lagi, masa tiap bangun tidur ngitung tiap bangun tidur. Nah akhirnya dia minta kompensasi. Itulah asal usulnya risiko, oke? Dan ini kemudian masuk di nota keuangan juga. Cuman apa masalahnya sih AdWords pertama kali, apakah perlu di disclosure, diungkapkan di nota keuangan apa enggak? Nah ini yang jadi pertanyaan. Oke, tapi seperti itu. Oke, nah berikutnya. Ini theta, risiko. Yang tadi risiko negara sama risiko nilai tukar. Oke, nah. Kemudian R-nya, yang semula R bintang saja, kemudian ditambah theta, pengaruh. Oke. Kemudian pengaruh kenaikan theta. Tetanya naik, berarti resikonya naik. Nah, kalau resikonya naik, maka kemudian IS-nya bergeser ke kiri. Semula perhatikan IS biru di sini. Kalau tetanya naik, ya iya, theta kan, theta ditambah R bintang itu kan sama dengan R-nya naik. Kalau R naik, pasti I-nya turun, itu yang geser. LM bergeser ke kanan. Kenapa? Karena naiknya theta, kemudian R-nya naik. Kalau R-nya naik, maka keseimbangan uang real akan turun. Nah, kalau keseimbangan uang realnya turun, agar
Oke, Y-nya tetap naik dari Y1 ke Y2, maka kemudian LM-nya harus digeser ke kanan. Oke, sehingga kemudian di sini E-nya. Sorry, break dulu 5 menit. Di rumah saya sedang ada adzan zuhur.
Oke, next. Ini studi kasus saja. Sebentar. Oke, efek increase resiko. Oke. Oke. Ada pertanyaan terkait dengan risiko? Ada pertanyaan terkait dengan risiko? Ini kalau di buku Anda lebih gampang lagi dibandingin slide, karena di buku Anda itu sudah ada angka 1, 2, 3. Misalkan. Nah, ini tinggal ngikutin aja angka-angka kecil di sini. Misalkan di sini, misalkan ada 1, nanti di sini boxnya ada keterangannya apa. 2, ada keterangannya apa. 3. Nah, tinggal ngikutin itu aja. Itu logika berpikirnya, cara mekanisme transmisinya. Oke. Ini studi kasus. Nah, berikutnya ini tinggal banyak lagi, tinggal menurunkan. Kenapa sih ini apa namanya studi kasus ini Meksiko? Karena Meksiko pernah mengalami bahkan peristiwa Indonesia krisis moneter di tahun 97-98 itu Meksiko sudah mengalami lebih duluan di tahun 90-an awal. Memang nggak lama di 94 ini, kemudian di 97 itu sebenarnya bukan Indonesia aja, oke, tapi Asia Tenggara. Bahkan awalnya kalau nggak salah Korea Selatan yang kena duluan. Dari Korea kemudian merembet ke Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, Indonesia. Tapi yang paling parah kita Indonesia. Kenapa? Karena kita kemudian diikuti dengan masalah politiknya. Pak Harto turun dan sebagainya, rusuh-rusuh, bla 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 bla. Nah, sedangkan di negara-negara lain tidak ada peristiwa ikutannya, sehingga di sana setahun 2 tahun sudah selesai. Kita yang sampai bertahun-tahun. Tapi kemudian Anda merasakan kehidupan seperti sekarang itu karena peristiwa 97-98. Oke, nah termasuk kita kemudian harus minta bantuan IMF Rescue Package. Oke. Nih peristiwa Southeast Asia-nya tidak akan saya bahas, ini studi kasus, silakan kalau Anda ingin tahu ceritanya. Oke. Nih di kita paling jelek dengan 59 exchange rate-nya. Negatif lagi. Dari bulan Juli 97 ke bulan Januari 98. Nah, turunnya. Stock marketnya, nah kita nominal PDB-nya turun 16,2. Ini kalau perhitungan di sini. Kalau di BPS, PDB kita turun 13,1 sampai. Oke. Nah ini argumen floating fix ini sampai sekarang masih terjadi argumen mana yang lebih mana yang lebih apa ya? Apa sih istilahnya? Jadi floating, namanya floating berarti di sini kebijakan moneter diperkenankan untuk digunakan to pursue mencapai tujuan stable growth, inflasi yang rendah. Nah, argumen fix dan floating, argumen for fix, avoid uncertainty and volatility. Ya iya, karena dia akan fix 14.000. Kalau grafisnya kan terus. Jadi nggak naik turun naik. Kalau ini kan naik turun naik turun naik turun naik turun. Trennya bisa di sini. Nah ini konstan. Gitu. Disiplin moneter policy. Oke. Tapi ini membawa konsekuensi juga, gitu loh. Kenapa kemudian kita melepaskan diri dari fix? Ya karena kita nggak kuat, cadangan devisanya nggak kuat, kan gitu. Nah, ini ada impossible trinity atau trinitas yang tidak mungkin. Oke. Sebuah negara nggak bisa memiliki 3-nya. Oke, sebuah negara hanya bisa memiliki 2 saja. Oke, free capital flow, kemudian independent monetary. Dia nggak bisa fix. Ya iya. Karena kalau fix exchange rate,
itu maka dia tidak independen. Nah, posisi Amerika itu di sini. Kapitalnya free, yes. Independent monetary, yes. Tapi dia nggak fix exchange rate, nggak bisa. Dia floating. Cina, nah ini kan yang selalu perang. Independent monetary, yes. Tapi dia fix. Oke. Tapi dia nggak free capital. Nah, karena dia fix, makanya selalu berantem sama ini. Karena menurut Amerika itu seharusnya kursnya mata uang renminbi itu seharusnya lebih tinggi dibandingin sekarang. Harusnya. Nah, Hong Kong di sini. Oke, tebak-tebakan Indonesia posisinya di mana? Opsi 1, Pak. Opsi 1, Indonesia di sini. Opsi 1. Oke, nah. Sebelum penurunan saya, sebenarnya di bukunya Anda juga ada, oke. Argumen. Kenapa sih kita nggak menerapkan fix? Pak, kayaknya fix lebih indah. Kayaknya. Logikanya gini, karena akan dihabisi sama spekulan. Ini cerita Anda ada di buku. Baca saja. Ini BI. Ini sebut saja pasar. Harga pasar. Oke. Sekarang harga pasarnya 14.000. Sekarang 14.500 harga pasar. Harga pasarnya segini. Kondisi hari ini tadi saya baca. Oke, nah andai kata BI menetapkan fix. Silakan Anda pilih satu angka. Lebih rendah atau lebih tinggi bebas. Silakan tentukan satu angka. Silakan. Ini nanti ceritanya ada kaitannya dengan arbitrase tadi. Jiwa dagangnya meronta-ronta kalau ada selisih. Oke, silakan tentukan. Misalkan BI mau menetapkan fixed exchange rate, tentukan nilainya berapa. Silakan bebas. Pilih, pick one. Silakan tentukan angka. Ayo tak tawarin. Silakan. Berapa? Ini harga pasarnya sekarang segini. Silakan. Bebas. Siapa aja boleh. Enggak usah. 15.000. Misal 15.000. Oke. BI menetapkan harga kurs rupiah fix 15.000. Oke. Padahal harga pasarnya di pasar itu mana ya? Pokoknya pasar di bank-bank itu kan kalau Anda masuk itu harganya 14.500. Ini kan ada selisih. Nah, jiwa dagangnya kan meronta-ronta gitu. Caranya ya Anda beli, kalau misalkan saya spekulan, saya beli dari sini. Kan harga 14.500, tak jual ke BI. Sama BI dibeli berapa? 15.000. Kan saya dapat gopek per $1. Nah, kalau saya punya $100, $100 dikaliin gopek. Nah, untung kan saya. BI-nya jebol. Gitu. BI-nya jebol. Kenapa? Kebalikannya BI nyari dolarnya di mana? Ya di pasar kan. Dia nyari dolarnya kan di pasar. Di pasar harganya segini. Kan gitu. Di pasar dia harus beli segini. Artinya dia harus punya cadangan devisa. Oke. Dia artinya harus memiliki cadangan devisa yang besar. Dia harus punya duit. Pak, nyetak duit sebanyak-banyak. Ya, balik lagi nanti inflasi kalau dia nyetak duit. Tapi itu logikanya di sini. Akan banyak spekulannya. Nah, ini peristiwa 9798. Kemudian ini dilepas, nggak kuat.
Duitnya dari mana? Kalau dia menetapkan 15.000, padahal di pasaran dia menetapkan 15.000, padahal di pasaran 14.500. Ada selisih. Jiwa dagang saya meronta sebagai seorang spekulan. Itu saya baru ngomong yang ecek-ecek. Tadi saya berapa? $100. Lah bank-bank itu kalau punya ribuan dolar, jutaan dolar US yang di dalamnya langsung berspekulasi dijual ke BI. Kan BI mau nggak mau harus ini. Beli di sini dijual ke sini. BI kan harus Pak harus beli. Ya harus. Kalau nggak beli, ya harganya yang kuat yang ini. Supaya dia harganya jadi 15.000, maka berapapun yang saya jual dia harus beli. Kan gitu. Dia harus beli. Kenapa? Supaya harganya fix di 15.000. Oke. Nah, sesudah saya dapat rupiah 15.000, saya untung 500. Apa yang saya lakukan? Saya akan ke pasar lagi, beli dolar lagi. Beli kan segini saya. Saya datang ke BI lagi, tak jual lagi. Ayo beli dulu. Nah, ayo. Terus dapat rupiah lagi, tak beli dolar lagi. Saya kan belinya kan 14,5 di pasar. Pak, pasarnya mana? Terserah Pak, mau pasar Kuitang atau pasar apa. Anda tahu di pasar Kuitang, Jakarta Pusat, dolarnya diketang-ketang di pinggir jalan. Tak beli semua. 14.000 tak beli. Gampang-gampangnya gitu, oke? Datang ke BI. Nih, dibeli sama BI 15.000. Asyik, dapat gopek kali. Ini baru yang ketengan kayak saya. Lah yang bank-bank yang punya jutaan dolar. Oke, seperti itu. Kan gitu. Ini logika kalau BI menetapkan tadi 15.000 lebih mahal. Pak, bagaimana kalau BI menetapkan 10.000 yang lebih murah dibandingkan pasar? Kebalikannya logikanya. Kan ada selisih. 10.000 dan 14.500, selisih 4.500 misalkan. Kita ngambil estimate 4.000. Lah, kan kemudian spekulan mikir lagi. Oh iya ya, BI jualnya 14. Jualnya 10. Tak bawa ke pasar. Aku beli di BI 10. Tak bawa ke pasar, entah pasar Kuitang, pasar ikan, atau pasar apa, kan harganya 14.500. Dapat untung per dolarnya 4.500. Ongkang-ongkang dari kipas-kipas. Nah, kalau saya punya 100 dolar gitu aja, atau saya punya uang 1 juta, saya sudah dapat berapa dolar? Saya punya 10, ini kan 10.000. Kalau 1 juta dibagi 10.000, nah, saya punya uang 1 juta, tak beliin dolar di BI, beli dari BI 10.000, dapat berapa dolar? Ya 1 juta dibagi 10.000. Oke, sudah dapat dolar, tak jual di pasar Kuitang. Di harganya 14.500. Dadah. Gitu. Jebol BI-nya. Seperti itu. Makanya kemudian nggak kuat, fix, dilepas, kita kemudian menganut floating. Nah, kalau floating ya sudah, harganya ini, nggak ada ini. Seperti itu ceritanya. Pak, dari Cina Izin bertanya, Pak. Ya. Ya. Berarti kebanyakan Asia Tenggara pas 9798 itu pakai yang fixed, Pak ya? Oh, nggak tahu saya. Saya nggak tahu. Indonesia yang fix. Malaysia saya kurang tahu. Singapura. Kalau Singapura, Korea sepertinya sudah menggunakan floating. Tapi kalau peristiwa di 9798 itu bukan masalah fix atau karena memang ada serbuan. Kabarnya dikaitkan dengan satu nama ini. Tapi ada kemungkinan benar. Kenapa? Karena Perdana Menteri Malaysia waktu itu Mahathir itu teriaknya nyebut nama ini. Apa iya sih seorang Mahathir, seorang Perdana Menteri nyebut ini terus kemudian fitnah itu. Saya kemudian jadi berpikir. Jadi memang ada spekulan kelas raksasa yang kemudian menghabisi kurs di Asia Tenggara. Tapi cerita ini memang kemudian nggak apa, karena apa? Itu kan aksi spekulan. Tapi kan spekulan nggak spekulan, mau George Soros yang dasian, okay?
yang istilahnya level sultan atau spekulan di pasar Kuitang yang kalau Anda lewat di pasar Kuitang, bukan sebenarnya Kuitang bukan pasar, tapi di situ banyak pedagang rupiah karena di situ ada money changer yang terkenal namanya. Yang di Kuitang itu money changer apa ya? Yang link aja deh, money changer yang terkenal di Kuitang. Nah di situ itu banyak pedagang dolar ada di sekitarnya, dolar yang gitu ya. Nggak peduli mau jualan ketengan di pinggir jalan panas keringetan sama George Soros, nggak banyak, cuman beda levelnya kan. Yang satu kan levelnya ya level jelata, level itulah, yang ininya kan level Sultan George Soros. Nah semuanya diserbu sama Soros akhirnya goyah. Oke, makanya di sini dikatakan Southeast Asian economies. Oke, Southeast Asian, bukan Indonesia saja. Tapi kita yang paling parah karena kita diikuti oleh politiknya, jatuh kita. Oke, nah di tempat lain enggak, Malaysia enggak. Contoh kita enggak usah jauh-jauh Malaysia. Malaysia tidak terjadi pergantiannya, tetap kan Mahathir. Mahathir, kalau Anda pernah dengar Pak Harto, Mahathir, Lee Kuan Yew, yang Singapura Lee Kuan Yew ini kan apa? Trio wek-wek lah seperti jam segitu. Kan kuat orang-orang. Pak Harto, lengser. Ini enggak berikutnya. Tapi kan turunnya juga mereka karena memang sudah saatnya merasa turun. Oke, nah kalau ini kan terpaksa. Oke. Itu ceritanya. Kita nggak kuat akhirnya melepaskan diri. Udah sekarang berlakunya ini. Ini Pak Cina di sini. Nah, Cina ini kelebihannya karena dia badannya sudah gede, maka cadangan devisa terbesar di dunia dan termasuk PDB itu sebenarnya PDB terbesar di dunia itu sekarang udah Cina, bukan ini. PDB terbesar di dunia itu udah Cina. Cadangan devisa terbesar di dunia juga. Sehingga dia kuat. George Soros datang, diladeni sama orang Cina kan gitu. Akhirnya George Sorosnya yang pergi kan gitu. Amerika teriak-teriak tetap dia fix. Tetap fix. Kan gitu. Cuman kalau bicara PDB per kapita, nah Amerika lebih bagus. Kenapa? Ya kan penduduknya berapa sih dia? 400. Nah ini kan penduduknya berapa? 1,8 atau 1,9 miliar. Satu kampung aja jangan-jangan isinya 10 juta penduduk. Masuk Kalimongso lu lagi kan gitu. Udah nyenggol orang ini. Malam-malam lewat kipas-kipas di jalan. Nah, pagi lewat kipas-kipas di jalan. Kenapa masuk rumah nggak cukup kan gitu kan. Seperti itu. Oke, cerita seperti itu. Oke, nah dari sini sama ISLM, kemudian di intuitifnya diturunkan ke agregat demand-nya. Cuman ketika di intuitifnya ditangkap oleh agregat demand. Agregat demand itu apa? P, Y, hubungannya P dan Y dia slope-nya negatif. Artinya ketika P-nya naik, Y-nya dia turun. Nah, ini ditangkap dari sini, intuitif antara ISLM. Ketika P-nya naik, maka kemudian keseimbangan uang realnya turun. Oke, M-nya kan digeser ke sini. LM shift left. Oh, sorry, P-nya kan P naik, P1, P2. Kalau nggak ada kebijakan menaikkan jumlah uang beredar, maka keseimbangannya turun. LM-nya bergeser ke kiri. Oke, nah LM shift left, kemudian yang terjadi, nah ini kemudian berganti epsilon. Nah, Anda jangan bingung, oke? Karena di sini diganti epsilon, sebelumnya E. Apa E? Nominal, epsilon realnya. Cuman itu aja. Oke, yang terjadi kemudian kalau tingkat exchange rate realnya naik, ya epsilonnya turun. Sama kayak yang nominalnya, E-nya. Kalau NX-nya turun, maka kemudian Y-nya turun. Karena Y sama dengan C, I, G, NX. C konstan, I konstan, G konstan.
NX-nya turun, maka Y-nya turun. Nah, intuitif ini yang kemudian ditangkap, digrafiskan ke kurva agregat demand-nya. Nah, ini salah satu yang menyebabkan siklus bisnis terjadi. Salah satu. Nah, salah duanya yang dari sisi supply-nya. Oke, nah, short run, long run, sama. Semuanya berasal dari short run-nya dulu. Dari periode 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Oke. Ceritanya sama. Oke. Artinya ketika Y1 kurang dari Y long run, Y bar, Y full employment, ini kan Y1. Oke. Terjadi apa ini? Penurunan dari P1 ke pergeseran dari P1 ke P2. Oke. Nah, ketika terjadi pergeseran P1 ke P2, epsilonnya turun dari E1 ke E2. Pelan-pelan dia akan mendorong harganya turun, downward. Oke. Asal-usulnya kan dari sini. P-nya naik. Asal-usulnya. Oke, P-nya naik. Tapi kemudian, oke, P-nya naik. Nah, periode berikutnya ini kan menjadi P1. Kalau P-nya, kalau P-nya terus konstan naik, apakah dia akan tetap? Ingat, di dalam long run, price fleksibel, dan kemudian dia berubah. Turun, turun, turun. Over time, P move down, closing, kemudian M per P-nya naik. Kalau MP per P-nya naik, maka kemudian ininya, epsilonnya atau nilai tukarnya akan turun. Kalau nilai tukar turun, NX akan naik. Kalau NX-nya naik, maka Y-nya akan naik. Sehingga kemudian kembali lagi Y-nya menuju Y bar, Y di dalam jangka panjang, Y full employment. Atau yang kemarin saya katakan esensinya Y yang paling bagus itu Y dalam jangka panjang, Y employment. Entah dia bergeser ke kiri, ke kanan, nanti ujung-ujungnya di dalam jangka panjang dia akan balik lagi ke sini. Mengapa Y-nya bergerak ke Y1 menjauhi? Karena ada pressure, tekanan, shock, sehingga dia menjauhi. Oke. Tapi nanti pelan-pelan dia akan kembali mendekati. Seperti itu, atau kembali ke Y-bar-nya. Seperti itu. Oke, ini hanya large, small, and close. Nah, ini ada perekonomian Amerika, tapi ini masuk chapter apa ini namanya? Studi kasus. Silakan teman-teman baca sendiri. Karena studi kasus ini bagus. Kenapa bagus? Ya karena Amerika itu pada dasarnya bukan small, tapi open, dan dia big, dan dia menentukan. Kenapa? Karena tingkat bunganya Amerika itu tingkat bunga yang paling sakti di dunia. Apalagi dolar sampai sekarang masih menjadi mata uang hard currency, kan gitu. Dipakai di mana-mana. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya close, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Yes, silakan. Jadi saya dengar dari kelas sebelah kalau misalkan UAS-nya makro itu PPIMK lagi. Itu benar atau tidak, Pak? Kemungkinan besar benar. Kemungkinan besar. Kenapa? Karena hari ini harus disubmit, tapi sekarang saya belum bikin. Kenapa? Karena kebanyakan harus dikerjakan. Harus dituntut bikin modul, tanggal 23 harus selesai, PPIMK, dan ini tadi dapat kabar suruh menilai perilaku semester 1. Kemungkinan besar benar. Kemungkinan besar benar. Ini PR nanti 23 dikumpulkan. Silahkan teman-teman kerjakan. Izin bertanya lagi, Pak. Yes, silakan. Kita ada kuis kah di pertemuan berapa, Pak? Nanti depan. Ini nanti iya depan. Oke. Kuis Senin depan.
Karena Iya, Pak. memang pengennya saya kuisnya yang chapter 1 sampai agregat demand aja, agregat supply-nya enggak. Rasanya split agregat supply. Saya sendiri juga masih harus banyak baca untuk agregat supply. Let's see, nanti kita akan lihat bagaimana sulitnya agregat supply dibandingin agregat demand yang lebih sudah mengerucut. Lainnya? Lainnya? Oke, kalau nggak ada ini ya PR-nya. Kalau nggak ada, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama.